Bruder, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung kembali di ruang meeting virtual ini. Kita akan melanjutkan acara hari ini untuk sesi yang kedua, Bimtek Pengurus YPL. Sambil menunggu Bruder Bapak Ibu yang lain yang saat ini belum bergabung, waktu sudah menunjukkan pukul 13, Bruder Bapak Ibu, kita mulai saja untuk sesi yang kedua ini. Akan saya awali dengan doa, monggo Bapak Ibu, Bruder, kita awali dengan doa, doa akan saya pandu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami haturkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu untuk kami semua sampai dengan pada siang hari ini. Kami tadi sudah menyelesaikan sesi yang pertama untuk Bimtek Pengurus YPL hari yang ketiga ini. Bapa, lindungilah kami selalu, sertailah kami selalu untuk sesi yang kedua ini. Semoga berjalan dengan baik dari awal sampai akhir demi kemuliaan nama-Mu. Sertailah kami selalu dalam usaha-usaha kami untuk mengembangkan kemajuan pendidikan anak-anak didik kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bruder Bapak Ibu, kembali kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bruder Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Kiranya di awal acara ini mohon Bruder Bapak Ibu open kamera sebelum nanti kalau sudah sesi materi boleh kamera ditutup, monggo open kamera dulu. Terima kasih. Sesi yang kedua pada hari ketiga Bimtek ini kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan materi mengenai best practice riset satu jiwa dalam saudara yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Narasumber sudah hadir di antara kita yaitu Mas Robertus Hendikiawan dan Pak Heri Berto sudah hadir di antara kita. Sebelum mulai sesi yang kedua, Bapak Ibu Bruder, tadi di sesi 1 tadi Bruder Tri menyampaikan pertanyaan kapan untuk POP SMP, jenjang POP SMP akan disampaikan begitu nggih, karena tadi di sesi 1 POP SD sudah disampaikan. Hadir bersama kita sebentar, saya mencari dulu, tadi sepertinya ada Bruder Warto. Ada enggak, Bu. di bawah itu. Anjir. Laptopnya yang pakai saya. Wah. Ada. Bruder Warto juga ada kok. Bruder Warto juga ada. Bruder Warto, pripun monggo ini mau disampaikan mau untuk SMP atau besok atau hari ini bisa disisipkan? Aku belum. Oh, nggih, Bruder Warto begini, Bruder. Tadi pagi pada sesi 1 itu Bruder Tri itu menanyakan, karena sesi 1 itu kan tadi disampaikan oleh Bruder Jarwo mengenai POP jenjang SD, panjang lebar disampaikan. Tadi Bruder Tri menanyakan untuk POP yang jenjang SMP, ada pemaparannya kapan. Maka Bruder Warto mungkin bisa ditanggapi dulu sebelum kita masuk sesi yang kedua, Bruder. Aku belum connect ya dengan pertanyaan, karena yang SMP ini sudah banyak mulai. Ada TOT, hari ini ada TOT 10 kepala sekolah konsorsium, sudah 3 hari ini. Lalu ada Bimtek yang LMS kemarin 2, 3, 4 hari yang lalu. Lalu besok yang kepala sekolah jadwalnya aku nggak hafal, itu sudah
sudah mulai kalau yang SMP itu malahan. Terima kasih Bu Derwarto, Bu Der Bapak Ibu. Untuk POP jenjang SMP hari ini ada 3 kegiatan jadwalnya. Ya. Ada BIMTEK pengurus CPL, BIMTEK workshop pengurus Yayasan Konsorsium, dan TOT, Training of Trainer. Ada 3 hari ini SMP. Betul, sudah berjalan Bu Der Bapak Ibu, dan kita di sini ada di BIMTEK pengurus CPL untuk sesi yang kedua pada hari ketiga. Baik. Selebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di akhir sesi, Bu Der Bapak Ibu. Kita masuk di sesi yang kedua, materi mengenai best practice riset satu jiwa dalam saudara akan disampaikan oleh narasumber Mas Hendy Kiawan dan Pak Heri Bertus. Monggo kami persilahkan Mas Hendy dan Pak Heri untuk memperkenalkan diri dulu, kemudian memaparkan materi maksimal sampai dengan 14.30 supaya nanti ada waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo waktu sepenuhnya dipersilahkan kepada Mas Hendy dan Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang para leader, Bapak Ibu. Selamat siang Pak Siang Mas Hendy. Di depan saya. Selamat siang Mas Hendy. Udah Bapak Ibu. Pak, itu suaranya di ruangan ada berapa orang, Pak? Halo, apakah terdengar suara saya? Sudah jelas nih sekarang. Sudah jelas nih. Sudah jelas Mas Hendy. Betul, tadi menggema sih. Oke. Terima kasih, Budar sih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan hasil pemaparan hasil best practice atau yang kami teliti ketika 100 tahun para Buder Guru berkarya di Indonesia. Saya Hendy Kiawan, nama lengkapnya, nanti untuk pengantar lebih jauh, lebih kenalan lebih dekat, nanti akan dikenalkan lebih jauh lagi. Kapasitas saya mungkin tidak untuk mengenalkan diri, saya untuk memaparkan hasil best practice ini, maksudnya adalah 100 tahun Buder FIJ berkarya di Indonesia. Itu apakah bisa kita mulai sekarang? Para Buder, Bapak Ibu. Oke, Pak Hendy, monggo, bisa. Ya, oke, saya mau izin share screen, monggo. 100 tahun, ya. Buder, Bapak Ibu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan para Buder kepada kami untuk meneliti, berdinamika bersama tentang sejarah perkembangan roh para Buder Guru di Indonesia. Kami sangat berterima kasih. Bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah keterlemparan yang membuahkan semangat syukur. Saya sendiri sangat berterima kasih boleh berdinamika bersama para Buder. Ada 24 Buder yang berdinamika untuk wawancara penggalian riset ini. Sebelumnya, awalnya itu kami akan menggunakan sampling dengan random. Jadi semua para Buder itu mendapat kesempatan yang sama, tetapi karena pandemi, kami juga perlu mempertimbangkan itu, lalu bagaimanapun juga riset ini harus berjalan dengan model pendekatan yang snowball purposive. Lalu yang kedua, saya merasa bersyukur kami adalah teman-teman yang berdinamika di sini, itu awalnya dikumpulkan oleh Buder Warto untuk menggarap sebuah pementasan. Akan tetapi dalam pementasan itu butuh riset, supaya roh para Buder Guru itu ada di panggung. Dan ini kami awalnya itu saya absen Mas Asa, Pak Heri, Pak Adi, saya Mbak Kunti, berlima untuk menggarap pementasan ini. Lalu di sana sini ada
proses yang dimana kami semua terteguhkan bahwa kami berbagai macam latar belakang. Saya sendiri kuliah waktu itu di kuliah teologi dan filsafat. Pak Heri itu disiplin ilmunya kurikulum, lalu Pak Adi guru di Pangudi Luhur, Mas Asa itu seniman, Mbak Kunti seniman sekaligus guru homeschooling. Dia adalah psikolog. Jadi pengalaman-pengalaman perjumpaan ini benar-benar meneguhkan kami semua, di mana pembeda itu justru saling mengisi. Selebihnya kami juga merasakan bahwa kita disatukan dengan semangat persaudaraan. Jadi para buder itu yang kami datangi, biara-biara yang kami datangi itu sangat kami itu merasa dimanusiawikan itu. Dari perjumpaan, lalu dipersilahkan masuk di dalam refter, terus bagaimana sapaan-sapaan para buder, sampai diuntapke pulang. Benar-benar kalau isi konstitusi bahwa tamu itu dijamu sampai merasa kerasan, itu kami itu merasa kerasan benar. Bahwa kami juga sempat menginap di Boro, itu rasanya itu nyes banget. Dan ini 4 dari 5, kalau 4 dari 5 di antara kami tim riset itu merupakan alumni. Mas Asa dari Sedayu, Pak Adi dari Giriwoyo, Pak Heri itu dari Dominico Bernardus, saya juga dari Dominico dan Bernardus. Suasana-suasana ini inilah saatnya alumni mempersembahkan sesuatu untuk para buder. Dan ternyata pandemi COVID itu merubah skenario kami, di mana awalnya itu tujuan awalnya kami berdinamika ini untuk pementasan. Tetapi dengan pandemi COVID, riset 100 tahun ini menjadi yang utama. Maka semua produk kami serahkan, kami dedikasikan penuh untuk riset. Jadi tidak hanya semata-mata untuk pementasan yang akhirnya batal, tetapi murni untuk penelitian. Akhirnya saya merasakan sebagai pewawancara waktu itu ada 24 buder yang kami wawancarai dan saya mayoritas yang mewawancarai. Saya merasakan bahwa awalnya itu buder itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi maksudnya para buder bekerja, lalu hidup berkomunitas, bagaimana saling menjaga keutuhan saudara, merasakan konflik tetapi juga diampuni, saling mengampuni. Dan di tempat karya, mitra karya seperti di Boro, Pertenunan, saya merasa sangat terharu bahwa saat itu Petrus Utimin dan saya sempat mewawancarai beberapa karyawan juga, itu para karyawannya juga merasa kula niki nggih nasadremo nderek buder dan saya bahagia, kami bahagia nderek buder. Dan itu perasaan itu yang benar-benar ya luar biasa. Dimana juga para buder juga ngulawentah sesuatu hal yang lain untuk menghidupi para mitranya, karena saat itu di Pertenunan dari hasil tenun itu tidak cukup, jadi tidak nutup gitu. Saya merasakan bahwa para buder itu orang yang biasa dengan kesederhanaan, dengan tidak mau rendah hati, tidak mau banyak tampil seperti orang yang sederhana, tetapi dampaknya itu luar biasa. Inilah jati diri yang saya syukuri. Saya pernah berdinamika bersama buder. Jujur, buder maaf, saya harus jujur, selama 12 tahun saya hidup di seminari. Sebelum tabisan saya mengundurkan diri. Waktu itu saya menjadi teman angkatan Kuncoro, buder Kuncoro. Dan saya waktu itu ya buder Kuncoro sering berdinamika dengan saya merasakan bahagia dengan kesederhanaan buder Kuncoro dan benar-benar menjadi ya inilah para buder yang saya kenal. Terima kasih para buder atas kesempatan yang boleh saya syukuri dan saya alami. Lanjut ke
merevitalisasi nilai-nilai inti Buder yang menjadi fokus riset kami, mengangkat bahwa para Buder di mana dan roh para Buder guru itu masih menggema beresonansi sampai kini dan di sini. Buder FIC merupakan anak zaman ya. Di masa revolusi industri dan revolusi Perancis. Kelahirannya pada 21 November 1840 untuk melayani pendidikan serta hidup anak dan kaum muda terutama yang miskin dan tersingkir. Rumah FIC di Jawa mulai direksa pada tanggal 28 Desember 1919 dan terrealisasikan tanggal 20 September 1920. Tujuannya bekerja sama dengan para misionaris pendahulu atau Yesuit untuk menjadi rasul-rasul pendidikan, mendidik bumi putra. Para Buder, Bapak Ibu, kemarin saya didatangi oleh seorang teman. Dia sedang menyelesaikan studi doktoral di Roma. Saya cerita tentang ini, dan lalu dia memberi seorang teman itu, sebut saja namanya Romo Wahyu Rusmono. Romo Wahyu itu memberi saya sebuah dokumen namanya Maximum Illud. Ya, Paus Benediktus ke-15 itu memang saat itu gencar-gencarnya dengan propaganda fidei untuk mendidik anak-anak pribumi sampai melahirkan, nantinya akan melahirkan imam-imam, para misionaris pribumi. Awalnya gerak gereja itu terfokus pada barat yang bermisi ke timur. Pada saatnya nanti pada saat itu 9 tahun setahunnya sama 1919 itu gereja sudah memprediksi bahwa suatu ketika bahwa timur akan bermisi ke barat, maka misi juga memberi tekanan kepada pribumisasi iman yang nantinya akan melahirkan misionaris-misionaris pribumi untuk suatu kali ketika kedepannya juga akan bermisi ke barat. Dan masih bergemakah roh dari kelima misionaris awal itu? Buder, ini dinamika kami, Bapak Ibu. Kami dibentuk tanggal 9 Februari 2020, mulai wawancara itu di Ronkali, 18 Maret 2020. Ini 3 hari setelah booming pandemi ini. Solo menutup, lalu kemudian menutup, semua menutup. Awalnya yang simple random sampling, kami kebingungan waktu itu. Kami mulai wawancara di Ronkali, lalu berdinamika bersama para Buder, para guru-guru pensiun, karyawan. Lalu bulan Juni sampai September kami menyusun hasil riset, ya, produk riset. Nanti produknya apa, kami jelaskan kemudian. Lalu 20 September puncak acara 100 tahun, dan 17 Oktober hasil riset ini kami pertanggungjawabkan di hadapan Buder Provinsial sebagai pembina, lalu pengawas YPL, lalu Buder pengurus YPL. Ternyata pada saat itu ada rekomendasi bahwa nilai-nilai berpihak pada yang miskin, awalnya nilai-nilai itu ada 5, lalu ada masukan saat itu bahwa nilai-nilai berpihak pada yang miskin dikeluarkan dari Allah adalah kasih. Maksudnya adalah dalam Allah adalah kasih, itu kan sejarahnya para Buder, para misionaris itu bekerja untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang diwujudkan dalam keprihatinan terhadap orang miskin, mengangkat harkat martabat manusia melalui karya pelayanan orang miskin. Lalu inilah kekasan FIC waktu itu perlu disendirikan untuk menegaskan bahwa nilai ini menjadi nilai yang penting. Lalu yang kedua, memperkuat tiap nilai dengan dokumen-dokumen kongregasi. Maka dari bulan Januari sampai bulan Mei kami nyantri kepada Buder Petrus Suparyanto untuk menggali lagi dokumen-dokumen kongregasi. Meskipun kami juga berdiskusi, tetapi untuk dokumen-dokumen yang berbahasa Belanda, seperti macam-macam hal, termasuk Annunciati Intergentes Gloriam Dei yang menjadi dasar pembuatan Donum Desursum itu, ya otomatis diceritani saja. Gitu.
Lalu ini metodologi riset kami dan metode penggalian core value ini juga akan kami bagikan melalui program organisasi penggerak, di mana nantinya di sekolah-sekolah Katolik dimanapun akan dapat juga untuk menggali keutamaan-keutamaan. Ini model Luber, ini model core value Luber, kami menamainya Luber, model program POP kami juga Luber, karena kalau di dalam itu Monsinyur Ludovicus Rutten, Ludovicus, dan Bruder Bernardus. Tetapi kalau di luar POP itu kami sebut literasi unggul berkarakter. Itu ada 5 tahap, yakni discovery, literasi, refleksi, reproduksi, dan evaluasi. Ini metode riset kami. Yang pertama adalah discovery, itu intinya kita menggali, mendalami penentuan sampling tadi purposive snowball, terus wawancara yang mendalam dengan para buder. Satu buder itu biasanya itu antara 2,5 sampai 3 jam, bahkan ada yang 4 jam. Jadi memang satu buder bercerita panjang lebar, sangat dinamika naik turun, ada emosi yang harus tersalurkan. Kami merasa sangat bahagia mendengar cerita-cerita buder. Lalu ada observasi juga, pengamatan di biara-biara, kami mengalami hidup makan bersama, lalu mengalami juga brevir di biara, lalu dinamika-dinamika perjumpaan, bagaimana kami merasa diajak tengok bareng, duduk bersama. Itu yang sangat menyentuh. Maka dari itu ketika saya membuat novel Jalan Cahaya itu, suasana dimensi riset ini sangat menumbuhkan emosi tersendiri di hati saya. Lalu ada studi dokumen ada pengumpulan kisah-kisah, maksudnya kisah-kisah sejarah dari Donum Disorsum, Biji Sesawi, lalu buku-buku, dokumen-dokumen yang dibuat Bruder Petrus, lalu yang dibuat Bruder Franz Sugi, lalu dokumen-dokumen dari guru-guru dari Masreh dan lain sebagainya. Lalu ternyata buku-buku itu belum cukup. Buder, kami harus mengumpulkan juga dari dokumen-dokumen gereja, termasuk identitas misi para buder, lalu bagaimana buder misi itu nggulawentah sekolah. Itu ada beberapa hal yang harus kami perhatikan juga. Lalu termasuk ensiklik terbaru Deus Caritas S dan lain-lain. Lalu dari sini, dari metode literasi ini, dari poin literasi, kami mengumpulkan kisah-kisah, sumber-sumber sejarah dan dokumen, lalu membuat narasi. Masing-masing dari buder akan kami ceritakan, sudah kami ceritakan, lalu ada 24 narasi yang ada di buku, namanya buku Bunga Rampai Keabadian, yang sudah juga ada di biara para buder, itu juga sudah dibaca. Kami men-sharingkan apa yang kami wawancarai, lalu berdasarkan olah rasa, olah pikir, dan semua rasa fenomena yang kami alami ketika berjumpa dengan para buder. Lalu di sana ada dokumentasi Bunga Rampai yang tadi saya aturkan, ini kami refleksikan. Lalu dari refleksi itu ada kategorisasi nilai-nilai inti. Kami akhirnya ada 6 nilai inti. Lalu penyusunan output riset, karya ilmiah, novel, film, dan lain-lain. Terus setelah itu masih direview, ini masih tahapan review hasil karya ilmiah kami setelah bulan April atau Mei itu, kami presentasikan lagi dengan pembina, pengurus, pengawas, dan juga buder yang spiritual, KTSP, gitu. Dan itu untuk divalidasi di pengesahan dari stakeholder yayasan. Jadi ini masih dalam evaluasi. Begitu. Ini kerangkanya, dan inilah nilai-nilai inti buder guru.
Allah adalah kasih, devosi kuat pada Bunda Maria, persaudaraan Ratu Kongregasi, berpihak pada yang miskin, kepemimpinan yang melayani, totalitas dan profesionalitas karya. Sekali lagi, Buder, ini bukanlah tingkatan dari keutamaannya, bukan tingkatan dari keutamaan, karena masing-masing pribadi pasti akan kadarnya berbeda-beda. Tapi 6 ini ada dalam diri para Buder. Ini produk riset kami, karya ilmiah Satu Jiwa Dalam Saudara, Bunga Rampai Keabadian, novel Jalan Cahaya, novel Ruang-Ruang Lengang. Ruang-Ruang Lengang ini merupakan proyek terusan dari ceritanya Buder Anton Harjo. Ketika 50 tahun beliau membiara, meminta refleksi dari kami untuk dijadikan kenang-kenangan 50 tahun hidup membiara, dan kami merangkumnya lebih panjang dalam novel Ruang-Ruang Lengang. Dan terakhir film Prasetya. Ini Buder hasilnya kami persembahkan. Dari sini kami mengisahkan pengorbanan para lelaki, kekayaan dalam kemiskinan, kemerdekaan dalam ketaatan, dan keutuhan melalui kemurnian. Bagaimana POP ini dapat menularkan praktek baik? Sekali lagi, kami tidak akan menawarkan keunggulan-keunggulan nilai-nilai pangudi luhur. Maksudnya adalah kita berproses bersama, saling menimba, saling menginspirasi bagaimana model-model tadi bisa dipraktekkan untuk juga menggali nilai-nilai inti keutamaan-keutamaan inti dari para mitra yang dinamakan Yayasan Anggota Konsorsium Ismoyo. Di sini ada hasil riset 10 keutamaan kepangdiluhuran. Terus mohon maaf saat itu para narasumber nampaknya kurang antusias untuk bercerita tentang ini. Lalu core value, Buder Guru Kepangdiluhuran Motivasi Mitra FIC, buku ada dokumentasi karya ilmiah, dilanjutkan menjadi budaya sekolah PL, ada model program Luber, dan POP ini merupakan piloting project dari Satu Jiwa Dalam Saudara yang nanti budaya kepangdiluhuran itu menjadi budaya sekolah. Ini harapan kami menjadi itu dalam intra, ekstra, kokurikuler, dan non-kurikuler. Ini yang terakhir, non scholae distimus, itu dari kata Seneca, mungkin sudah banyak para Buder yang mendengarkan ini. Rasio berkelanjutan untuk pendidik dan peserta didik. Melalui pendekatan sikap berbasis nilai, diharapkan nilai-nilai Buder Guru dapat diwariskan, kemudian menjadi habitus, kebiasaan, demi watak dan moral pendidikan. Akhirnya melahirkan budaya sekolah yang menentukan karakter mitra. Pendidik dan tenaga kependidikan, serta lulusan sekolah pangudi-luhur terasa pada masyarakat sekitar. Juga di unit sekolah. Sekolah-sekolah pangudi-luhur nantinya akan diharapkan lebih meranani, dayani, dan migunani. Lalu terakhir ketika bulan Mei kemarin kami diwejang oleh Buder Provinsial bahwa pembinaan nilai bukan menceritakan cara hidup Buder. Maka dari itu perlu kita refleksikan bersama bagaimana nilai-nilai ini dituangkan di dinamika pendidikan. Yang pertama, Allah adalah kasih. Sejauh mana kita mampu mencerminkan kasih? Allah adalah kasih demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam dinamika perjumpaan dan pengalaman kita di sekolah, baik kepada para siswa, rekan guru, dan karyawan, orang tua murid, dan lingkaran sosial lainnya di lingkungan sekolah kita. Lalu devosi kuat pada Bunda Maria, sebagai bagian dalam karya kerasulan para Buder FIC, bagaimana dimensi sekolah-sekolah Yayasan Pangudi-luhur mampu melanjutkan praktik untuk menghormati, menyebarluaskan devosi, serta mengikuti keteladanan Bunda Maria sebagai warisan agung dari para pendiri kongregasi. Jika Bunda Maria yang terkandung tak bernoda atau imakulata dapat direfleksikan oleh gereja sebagai kekudusan gereja atau eklesia imakulata dan kekudusan dunia terra imakulata, bagaimana kekudusan Bunda Maria ini
dapat diimplementasikan dalam praktek yang bermuara kepada keputusan sekolah atau sekolah Immaculata. Persaudaraan Ratu Kongregasi, hidup komunitas sekolah pun dapat menandakan kesatuan cinta kasih antara Kristus dan gereja. Hal ini ditampakkan melalui semangat tumbuh bersama dalam kesadaran, keselarasan, dan semangat kasih, menjadi dekat satu dengan yang lain, saling memperhatikan, menciptakan kebahagiaan, dan membuat hidup makin bermanfaat bagi saudaranya. Mimpikanlah sejenak mengenai gambaran ideal lingkungan belajar dalam semangat komunitas persaudaraan. Bagaimana pola relasi antar pribadi yang ada di dalam sekolah dambaan Anda. Berpihak pada yang miskin, dalam merefleksikan nilai-nilai berpihak pada yang miskin ini, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kita bisa mendalami ungkapan Buder Bernardus, jangan sekali-kali melupakan orang miskin, sebab orang miskin itu adalah guru kita. Justru orang-orang yang berkekurangan baik dari sisi materi maupun afeksi inilah yang mesti mendapat perhatian utama. Tentu tidak bisa meninggalkan para donatur dan pemerhati sekolah. Bagaimana sekolah bisa berkiprah agar solidaritas dan semangat tolong-menolong ini bisa terjadi dalam lingkungan sekolah. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah supaya mampu memberi hidup masyarakat miskin di sekitar sekolah. Kepemimpinan yang melayani, para pemimpin menjadi pelopor dalam mengabdi sesama melalui institusi pendidikan. Pada saatnya kelak, para siswa juga akan menjadi pemimpin dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Merupakan langkah bijaksana bila sedini mungkin model kepemimpinan sebagai pelayan dan memperhatikan suara hati banyak pihak ini menjadi intonasi tersendiri. Bagaimana mengupayakan satuan pendidikan menjadi sekolah kepemimpinan sebagai pelayan, baik untuk kepala sekolah, staf, guru, karyawan, hingga para peserta didik. Totalitas dan profesionalitas karya, masing-masing dari kita mempunyai potensi untuk mengaktualisasikan kerja sebagai wujud kerasulan dan kemartiran. Bagaimana sekolah bisa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di setiap lini kependidikan. Pelatihan-pelatihan macam apa yang bisa diupayakan untuk mengembangkan kerasulan pendidikan yang mumpuni. Lalu penutup ini dari buku Guru-Guru dari Masri, dari Buder Ubah. Belum ada kata-kata yang bagus untuk dirumuskan, namun dengan tindakan nyata, para Buder FIC bukan kaum memikir, melainkan pembuat. Terima kasih para Buder atas waktu dan kesempatan untuk men-sharingkan apa yang kami rasa, kami alami, dan saat itu kami pikirkan. Kemudian waktu kami berikan selanjutnya kepada Pak Heri. Terima kasih, Buder. Matur nuwun, Mas Hendy. Suara saya terdengar, nggih? Terdengar, Pak Heri, monggo. Jelas, nggih. Jelas, nggih. Sugeng siang, Buder, Bapak Ibu, Buder guru-guru saya, Buder Frans, non sewu Buder pareng matur hasil riset menika Buder Frans. Terima kasih. Boleh saya share screen ya? Boleh Pak Heri, monggo. Sudah kelihatankah? Sudah Pak, sampun. Ya. Saya Heribertus Satya Adi Subagio. Tapi SAS itu kadang juga ada yang bilang saiki aku seneng. Senangnya saya karena saya pernah dididik di Pangudi Luhur, di SD Bernardus, kemudian di SMP Dominico Savio. Walaupun saat saya jadi murid menjadikan Buder Frans agak kejam sama saya. Itu kenangan masa lalu, tetapi
didikan pangudi luhur, kami bisa merasakan semuanya. Satu jiwa dalam saudara. Kemudian ini A yang kita pakai sebagai simbol huruf ini, itu adalah huruf F, I, dan C. Yang membuat ini Mas Hendi. Mas Hendi yang buat, saya yang mainkan Corel Draw-nya karena dia gaptek. Nah, Buder, Bapak Ibu semuanya, di dalam sebentar. Program organisasi penggerak ini, khususnya di BIMTEK Pengurus YPL, Kamis 14 Oktober, didasari dari sebuah riset 100 tahun FIJ berkarya di Indonesia. Program organisasi penggerak itu salah satunya syaratnya dinilai bahwa ormas itu sudah mempunyai model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di dalam perjalanan riset kami, Buder Guru, 5 misionaris tanggal 20 September sampai di Batavia 1920, kemudian ke Kidologi, 1-2 hari kemudian sudah langsung bekerja, dan saat itu para Buder harus berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Kalau Buder Petrus mengatakan ya mereka datang itu dengan kenekatan. Tidak tahu budaya di Indonesia, datang bekerja pakai bahasa Jawa dan sebagainya. Modalnya nekat. Nah, tapi di situ merupakan sebuah titik awal. Itu yang kemudian kita bisa menemukan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dijalani atau dilakukan oleh para Buder Guru, itu seperti yang tertampil di layar ini, yang kita beri nama model program Luber, literasi unggul berkarakter. Tetapi di internal kita, Luber itu adalah Ludovicus Bernardus. Nah, hasil studi dokumen, kemudian wawancara dengan para Buder, 24 Buder, kami menemukan budaya menjadi bagian penting di dalam pendidikan para Buder Guru. Masuk melewati budaya, kemudian ini berdampak pada siswa, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa POP yang akan dinilai oleh Kemendikbudristek melalui GTK adalah dampak yang dirasakan oleh siswa yang diuji dengan asesmen kompetensi minimal yang berbasis komputer, namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen kompetensi minimal. Ada baseline tesnya, pretest, ada middle test, post test. Baseline diambil di sekolah intervensi kita. Ada 2 sekolah intervensi kita yang menjadi baseline, yaitu
SMP Teresiana Semarang, dan SMP Kartini Pangururan di Toba Samosir. Itu 2 sekolah intervensi yang dipakai sampel oleh GTK. Nah, tugas kita di POP bagaimana model program ini nanti berdampak terhadap peningkatan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Sungguh anugerah yang terindah buat kita seluruh Yayasan Pangudi Luhur. Dari hasil riset tersebut kita menemukan model program yang sudah dilakukan oleh Buder Guru. Budaya yang ditekankan oleh Buder Guru ini kemudian mempengaruhi ekosistem sekolah. Dan budaya yang kita pakai, pendekatan budaya yang kita pakai di sini, 7 unsur budaya ini adalah milik Kuncoro Ningrat, sosiolog antropolog terkenal di Indonesia. Sekolah berpotensi di keseniannya, berpotensi di sistem religi, berpotensi di bahasa. Setiap mempunyai potensinya masing-masing berbasis budaya ini. Nah, dari sini kemudian para Buder berkarya di unitnya masing-masing untuk menggali potensi tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Pangudi Luhur. Jadi ini potensi dan keunggulan unit sekolah itu menjadi bagian penting dari Yayasan Pangudi Luhur atau Sekolah Pangudi Luhur. Tidak ada satupun sekolah Pangudi Luhur yang mempunyai kegiatan sama. Program di setiap unit sekolah sama, tidak ada sama sekali. Maka dari hasil penggalian ini kelihatan bahwa penting, bahkan di konstitusi masih dini yang tahu. Konstitusi berapa dan sebagainya, konstitusi FIC ya. Yang dulu maaf, sudah oke ya, sinyalnya agak redup. Kemudian numerasi, bagaimana Buder Landual, kemudian Buder yang di pertenunan itu membuat rumus tenun, saya sampai terkagum-kagum. Yoswe, Buder Yoswe, catatan ketikan Buder Yoswe untuk membuat pola tenunnya itu jika numerasi, logika numerasi Buder Yoswe tidak baik, tentunya juga tidak akan baik. Kemudian bagaimana karakter para Buder, beliau semua mempunyai hidden curriculum. Semuanya baik, sehingga menjadi contoh. Teori kognitif sosial menyampaikan bahwa siswa atau anak itu akan mencontoh gurunya di dalam berperilaku. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini model secara keseluruhan, model program Luber. Pendekatan budaya ini dicari potensi keunggulannya, kemudian untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Sehingga berdampak pada siswa. Konsepnya begitu ya, Buder, Bapak Ibu Guru, para Buder, para kepala sekolah. Nah, langkah yang dilakukan apa dari hasil penelitian itu kita mendapatkan bahwa
FIC mempunyai kurikulum sendiri, walaupun saat itu kurikulum Hindia Belanda juga diikuti. Tetapi bahwa kurikulum mempunyai sendiri, ya. Bahkan ada banyak buder yang menulis buku. Saya menulis buku juga terinspirasi dari Buder Franz. Waktu saya diajar di SMP Dominico Savio. Buder, saya sudah menulis 8 buku, Buder. Matur nuwun, Der. Nah, pengembangan kurikulum menjadi titik awal bagaimana para bruder tersebut, para bruder guru melakukan pengajaran dan pembelajaran. Tapi terminologi yang sekarang banyak dipakai adalah pembelajaran. Karena kalau pengajaran searah dari guru ke siswa, lebih ke pembelajaran. Strategi pembelajaran bagaimana yang harus dilakukan, kelihatan sekali. Bagaimana Buder Landual dengan sebutan buder sapi. Karena sapi pun jika diajar oleh Buder Landual akan bisa dong. Kemudian ada proses belajar mengajar yang dilakukan. Betapa sabarnya para buder melakukan proses belajar mengajar. Betapa kerasnya para buder mendidik kami. Betapa kejamnya para buder mendidik kami juga. Semuanya itu demi kebaikan kami para siswa. Nah, dari situ kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya evaluasi pembelajaran, tetapi juga evaluasi kurikulum yang sudah dibuat. Selalu dievaluasi. Kemudian di program Luber ini, literasi numerasi karakter harus masuk di dalam kurikulum. Kemudian literasi numerasi dan karakter ini juga masuk di dalam pengajaran dan pembelajaran. Gimana caranya? Nanti kita ada BIMTEK kepala sekolah dan instruktur sekolah yang akan kita berikan pelatihan untuk melakukan analisis budaya, kemudian pengembangan kurikulum, desain instruksional, evaluasi, kepemimpinan kepala sekolah, dan ini sifatnya adalah sharing dari teman-teman kepala sekolah di 15 anggota konsorsium itu juga bisa men-sharingkan. Kemudian kita juga yang sudah pernah melakukan back practice ini memberikan insight kepada teman-teman kepala sekolah, instruktur sekolah, kepada sekolah intervensi. Nah, ini adalah model program Luber yang kita temukan dari hasil riset 100 tahun FIC berkarya di Indonesia. Tentunya akan menjadi pertanyaan buat para bruder kepala sekolah, terus teknisnya gimana untuk mengembangkan kurikulum, membuat desain instruksional, menganalisis atau need analisis dari ini. Ya, itu hal yang paling sulit. Selain dari hasil riset ini, kemudian bagaimana membenamkan itu semua di dalam kurikulum, di dalam pembelajaran, sehingga terbentuk budaya sekolah. Modul pengembangan budaya, modul budaya sekolah sudah dibuat oleh Mas Hendi. Saya kebagian membuat modul pengembangan kurikulum, desain instruksional, dan evaluasi. Kemudian ada modul literasi, ada modul karakter juga,
ada modul kepemimpinan kepala sekolah. Terus tadi kalau sudah disampaikan Mas Hendy tentang core values, 6 core value Buder FIC. Terus posisi core value di ranah sekolah, di ranah pendidikan itu di mana? Jika dikaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan, core value harus ada di semua lini di 8 standar nasional pendidikan. Bisa dibagi 3. Di bagian bawah ini ada pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, pembiayaan, pengelolaan, ini manajemen sekolah. Kemudian proses penilaian isi, ini adalah pembelajaran dan kurikulumnya, kompetensi lulusan ini juga pembelajaran dan core value menyasar kompetensi lulusan anak pangudi luhur. Harus. Sehingga saat kami para siswa berada di luar, di masyarakat, orang luar akan tahu, oh ini lulusan pangudi luhur. Karena sikap Allah adalah kasih, berpihak pada yang miskin, profesionalitas karya, 6 core value itu tercermin di lulusan teman-teman pangudi luhur. Di situ ada proses penilaian isi dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita ajarkan kepada para siswa. Terus setelah ketemu apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita sampaikan, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah ketemu apa yang mau kita ajarkan, bagaimana cara mengajarkannya? Nuwun sewu Buder, Bapak Ibu semua, tentunya para Buder, para pengurus Yayasan Perwakilan YPL sangat memahami di dunia pendidikan. Mari kita diskusi tentang apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita dan bagaimana mendesain agar kompetensi lulusan anak-anak pangudi luhur mencerminkan 6 core values yang dimiliki oleh pangudi luhur. Untuk itu, Jumat 15 Oktober 2021 besok ada sesi deliberasi kepangudiluhuran yang sesi pertama, sesi yang kedua FGD kepangudiluhuran. Di situ akan ada diskusi yang panjang. Buder, di era revolusi industri 4.0 terjadi disrupsi di semua lini, digitalisasi dan sebagainya. Hanya ada satu kata sih, Buder, Bapak Ibu semuanya. Change or die. Kita harus berubah. Saat saya sekolah dulu di Bernardus, di Dominico, saya tidak pernah merasakan Dominico itu di peringkat 2, selalu 1. Tetapi setelah anak saya, maaf ya Buder, ini bukan masalah angka, tetapi ini angka itu juga menjadi indikator dari negara lah, mau gimana lagi. Dominico di peringkat 5.
anak saya yang ketiga masuk, Dominico di peringkat 7. Mungkin gara-gara anak saya masuk itu, jadi Dominico peringkatnya turun. Saya dan anak saya terpaut sekitar berapa tahun ya? Saya menikah itu 27 tahun, 27, 30 tahunan lah. 30 tahun SMP PL banyak yang tergerus. Saat inilah kita bisa berubah. Winston Churchill mengatakan untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti sering berubah. Saya nggak tahu saya dapat tulisan ini benar, tapi kok kelihatannya bagus ya. Jadi kalau kita berubah-ubah, tetapi bukan dengan negatif ya, berubah yang konstruktif tentunya. Itu artinya kita meningkat. Untuk menjadi sempurna, sering-seringlah berubah. Begitu, Buder, matur nuwun, terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Budasih. Budasih ini juga guru anak saya. Monggo Budasih.